Baiklah teman-teman, mungkin untuk sesi pertanyaan kita lanjutkan di Zoom. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada 3 penanya. Silahkan untuk yang pertama, Afia. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afia Cahya dari kelompok 2. Izin bertanya kepada pihak penyaji, apa yang melatar belakangi model pengembangan kurikulum, dan model apa yang melatar belakangi adanya perubahan kurikulum dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Peti. Peti, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Peti. Baik, moderator. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada moderator mengenai orientasi tujuan. Mengapa dari tujuan inilah kemudian bisa diterapkan bahan pelajaran? Jelaskan dan berikan contohnya. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir silakan Paulina. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Paulina Reski Putri Loren dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, mengapa dalam pengembangan kurikulum ini harus memiliki pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip, serta faktor-faktor dan hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi pendekatan dalam pengembangan kurikulum ini. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tidak ada, tidak boleh jawab. Baik, izin moderator, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Peti. Yaitu pertanyaannya mengenai organisasi tujuan, mengapa dari tujuan inilah kemudian diterapkan bahan pengajaran, jelaskan dan berikan contohnya. Baik, dengan pertanyaan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa orientasi dalam dunia pendidikan berguna untuk memperkenalkan latar belakang sekolah, berkenalan dengan sesama siswa baru lainnya, dan menciptakan lingkungan yang lebih akrab agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, contoh-contohnya itu seperti
mampu meningkatkan penerimaan interpersonal di antara siswa yang baru masuk. Yang selanjutnya ada mampu memberikan informasi penting dan wajib diketahui tentang sekolah dan organisasi di dalamnya. Selanjutnya ada mampu memberikan upaya orientasi dalam mengenal sekolah tersebut lebih dalam. Selanjutnya ada memberikan kepastian kinerja siswa dalam proses belajar menjadi lebih cepat. Dan selanjutnya itu ada mempercepat sosialisasi dalam proses adaptasi para siswa baru dalam sekolah baik. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Peti. Izin menambahkan moderator? Ya, silakan Aisyah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Demokrati Anafia. Di sini saya menambahkan jawaban dari Raudatul Iza terkait pertanyaan Peti. Ya, ini mengenai orientasi tujuan. Mengapa tujuan ini kemudian dapat diterapkan bahan pelajaran? Nah, sebelum itu, kita harus tahu orientasi tujuan itu maksudnya bagaimana. Di mana tujuan pembelajaran ini merupakan komponen yang penting sehingga kita dapat melihat gambaran mengenai proses dan apa saja yang akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, sebagai contoh, apabila tujuan pembelajarannya ini memfokuskan siswa untuk dapat mengenal ataupun menggunakan mikroskop, artinya bahan pelajaran ataupun kegiatan pembelajaran yang dilakukan ialah pembelajaran yang dilakukan di laboratorium. Di mana kalau di laboratorium itu secara tidak langsung siswa diarahkan untuk menggunakan mikroskop. Nah, sebelum itu mungkin siswa juga dapat diarahkan menggunakan video, di mana video itu juga memuat bagaimana cara menggunakan mikroskop yang benar. Seperti itu. Demikian tambahan jawaban dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambah. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan ini dia tuh merupakan segala sesuatu yang dicapai. Segala sesuatu ini dapat berupa benda-benda yang konkret, baik yang berupa barang ataupun tempat. Atau dapat juga berupa hal-hal yang sifatnya abstrak. Nah, sebagai contoh, adanya yaitu keterampilan dasar atau basic skill, konseptual diri, pemahaman terhadap orang lain, penggunaan pengetahuan yang telah terkumpul untuk menginterpretasikan dunia. Baik, begitu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Apakah ada lagi? Izin menambahkan moderator. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cesaria Kinanti. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban terkait pertanyaan dari PT. Mengenai orientasi tujuan, baik sebelum masuk ke orientasi tujuan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang orientasi, di mana orientasi ini sikap atau perilaku individu yang dimiliki oleh seseorang dalam menciptakan suasana dan menciptakan harmoni. Di mana dalam dunia pendidikan, orientasi ini berguna untuk memperkenalkan latar belakang sekolah, lingkungan sekolah, dan hal-hal yang ada di dalam sekolah. Bisa diterapkannya tujuan sebagai bahan pelajaran karena orientasi ini memiliki tujuan dan juga berguna bagi para siswa seperti memberikan informasi tentang sekolah, informasi tentang pelajaran yang ada di dalam sekolah, mengenalkan lingkungan sekolah, mempercepat adaptasi di lingkungan sekolah, dan banyak lagi. Contoh dari orientasi yaitu contohnya seperti dalam pembelajaran biologi, di mana dalam pembelajaran biologi di lingkungan sekolah seperti siswa akan diberikan arahan atau gambaran saat belajar biologi dengan cara memanfaatkan lingkungan sekolah, yaitu mengamati bentuk daun, apa warna daun, nama ilmiah atau nama biologi dari daun, dan sebagainya. Dari orientasi itulah bisa memberikan manfaat siswa di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembalikan kepada Peti. Apakah apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan teman-teman yang lain yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat menerima jawaban kalian semua. Terima kasih.
Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Afia yang akan dijawab oleh Sandia Pionika. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Apia, yaitu apa yang melatar belakangi adanya model pengembangan kurikulum dan model apa yang melatar belakangi adanya perubahan dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Jadi, adanya model pengembangan kurikulum ini ialah agar dalam perubahan dan penyesuaian kurikulum ke depannya dapat lebih baik dan sesuai dengan harapan. Dan dalam setiap pelaksanaan pengembangan kurikulum menggunakan model pengembangan kurikulum agar tujuannya jelas dan tidak sembarangan. Misalnya, kita sebagai guru harus membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Bertujuan agar terencananya langkah-langkah yang diambil dan tidak sembarangan atau gegabah dan sebagainya. Berikutnya, model apa yang melatar belakangi adanya perubahan dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 13. Perubahan kurikulum ini dilakukan untuk menjawab semua tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik, terlalu banyak materi, pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik sehingga malah membuat para peserta didik terbebani. Masalah kurikulum pendidikan yang diubah melihat kondisi yang ada selama beberapa tahun ini, KTSP memberi keleluasan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan mulus. Karena itu, semua guru memiliki dan dibekali profesionalisme untuk membuat kurikulum. Yang menjadi guru hanya bisa mengadopsi kurikulum yang sudah ada. Untuk itu, kurikulum yang baru ini dibuat dan dirancang untuk pemerintah utama untuk bagian yang sangat inti. Dengan demikian, pihak sekolah dan guru tinggal mengaplikasikan saja pola yang sudah dimasukkan dalam struktur kurikulum untuk masing-masing jenjang tersebut. Itu saja dari saya, terkurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Dea? Izin menambahkan, moderator. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya ingin menambahkan jawaban dari Sandia Pionika, di mana adanya model pengembangan kurikulum kalau kita lihat secara umum atau secara general, ini karena sifat dari kurikulum sendiri yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, tujuannya apa? Tidak lain dan bukan adalah supaya kurikulum yang diterapkan ini mampu memenuhi tuntutan zaman sebagaimana yang dikemukakan oleh Sandia tadi. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan oleh guru otomatis juga harus dikembangkan. Maka dari itulah pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan model kurikulum. Lalu saya ingin menambahkan mengenai latar belakang kenapa diadakannya perubahan kurikulum KTSP 2016 menjadi kurikulum 2013, yakni karena isi dan juga pesan-pesan yang kurikulum miliki masih terlalu padat. Selain itu, dalam penerapannya, pembelajaran KTSP 2006 juga masih terfokus pada guru atau teacher-centered learning, sehingga menyebabkan siswa cenderung pasif. Demikian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Paulina. Dari pihak penyaji akan dijawab oleh Juliani. Kepadanya kami persilahkan. Mohon maaf, yang menjawab terlebih dahulu yaitu Meta. Baik, silahkan Meta.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Paulina, yaitu mengapa dalam pengembangan kurikulum harus memiliki pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip serta faktor-faktor dan hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Ini jawabannya adalah seperti kita ketahui bahwa kurikulum itu menjadi salah satu komponen penting dalam pendidikan yang menjadi acuan para pelaksana pendidikan, menentukan arah tujuan pendidikan dan hendak kemana peserta didik itu dibawa agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan maksimal. Nah, dengan pendekatan kurikulum diharapkan pengembangan kurikulum yang dihasilkan dapat mencapai tujuan dari sistem pendidikan nasional, yang tentunya juga dengan didasari pada landasan pokok dan kokoh dalam merumuskan kurikulum untuk mendesain kurikulum yang baik, dan juga mempertimbangkan landasan-landasan determinan kurikulum. Nah, pendekatan sesuai dan yang terbaiklah yang akan dipilih sehingga terselenggara pendidikan yang dinamis. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, sehingga dapat memperlancar program pendidikan dalam rangka mewujudkan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, mungkin itu dari saya. Untuk faktor dan hambatan apa saja dapat mengalami pendekatan dalam pengembangan kurikulum itu akan dijelaskan oleh Juliani. Kepada Juliani, persilakan. Baik. Menurut Sukamadinata, pada tahun 2006 ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Bukan hanya 3 faktor yang dikemukakan oleh Sukamadinata saja, yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, tetapi masih